Haleluya. Berapa banyak yang diberkati, katakan saya ya Tuhan. Hari ini kita akan melihat mengenai beyond expectation, yaitu Tuhan yang melampaui pengharapan kita. Amin. Nah, saudara, kita sudah belajar bahwa Tuhan kita menjadikan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita. Nah saudara, Alkitab berkata bahwa Dia bekerja dan sehingga yang jahat dapat menjadi baik. Orang dunia pun tahu. Orang dunia berkata, ambil hikmatnya, ambil hikmahnya. Untuk keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, ambil hikmahnya. Untuk keadaan-keadaan yang buruk, ambil hikmahnya. Itu kata orang dunia. Tapi saudara, Tuhan kita bukan hanya mau kita ambil hikmahnya. Dalam setiap keadaan yang buruk, lalu kita berusaha jadikan itu baik. Tuhan kita mau keadaan yang buruk itu berubah jadi baik. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang mengerti sekarang katakan amin. Jadi ini satu level lebih atas lagi. Di atas daripada sekedar menerima kebaikan daripada segala keadaan yang buruk terjadi. Setelah kita ambil hikmahnya, Tuhan tidak biarkan keadaan buruk itu tetap keadaan buruk. Saudara, 37 pasal Ayub mengambil hikmahnya. Secara khusus kalau saya tidak salah 3 atau 4 pasal, 3 pasal Ayub mengambil hikmahnya langsung dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengubahkan keadaan yang buruk. Amin. Menukarkannya menjadi baik. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saya berdoa melalui firman Tuhan ini, bukan berarti kita tidak mengalami keadaan yang buruk. Kalau memang tidak ada keadaan yang buruk, apa yang mau ditukarkan? Yang mengerti katakan amin. Tuhan kita yang melampaui pengharapan kita, bukan hanya menjadikan kebaikan setiap keadaan yang buruk, tapi Dia menukarkan keadaan yang buruk itu. Dia ambil keadaan yang buruk itu dan Dia bawakan keadaan yang baik bagi kita sebagai gantinya. Dan hari ini kita masuk kepada firman Tuhan yang kedua daripada seri yang ke-11 kita hari ini. Dan kita akan melihat saudara bagaimana Tuhan kita menukarkan semua yang jahat dalam hidup kita menjadi kebaikan. Yang siap katakan saya ya Tuhan. Hari ini kita lihat dengan sangat cepat. Tuhan kita adalah Tuhan yang melampaui pengharapan. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang menukarkan kedudukan orang lain kepada kita. Amin. Siap sedia, ada banyak kedudukan yang dimiliki orang lain pada tahun ini akan diberikan kepada saudara dalam nama Yesus. Boleh lebih semangat lagi. Haleluya. Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kenapa ayat ini bisa jadi pada kita sederhana? Karena sudah ada orang baik yang dipakai sebagai tebusan bagi kita. Sekarang gantinya, substitusinya adalah orang fasik menjadi ganti bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Yesus sudah menjadikan kita benar padahal kita salah. Yesus mati di kayu salib. Dan itu sebabnya saudara, Dia adalah substitusi kita. Ada orang yang tidak berdosa menggantikan orang yang berdosa. Ada orang yang benar menggantikan yang tidak benar. Sehingga orang berdosa tadi menjadi tidak berdosa. Orang yang tidak benar tadi, yang bersalah, menjadi orang benar. Sekarang ini kedudukan saudara ada pada jadi orang benar. Maka ayat ini bisa berlaku. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang jujur. Kalau tidak ada Yesus ini tidak bisa jadi. Kenapa? Karena engkau orang yang tidak benar juga. Saya juga orang yang tidak benar. Maka saya lah yang dipakai sebagai ganti orang lain. Tetapi karena ada Yesus, yang mengerti katakan amin. Sekarang ada orang lain yang dipakai Tuhan sebagai ganti saya. Makanya jadi orang benar. Biarkan engkau dibenarkan oleh Yesus. Amin. Amin. Mazmur dan Amsal selalu berkata mengenai orang yang jahat, dan dia berkata itu akan menjadi tumbal bagimu. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang dengarkan baik-baik.
Hal itu terjadi kepada banyak orang di Alkitab. Salah satu di antaranya ialah Daud. Daud tahu bahwa itu adalah semata-mata pekerjaan Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 21. Berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu atas Israel. Di hadapan dialah aku menari-nari. Di hadapan Tuhan yang menggantikan bapakmu dengan aku. Dan bukan hanya bapakmu digantikan, seluruh keluargamu digantikan. Sayang, kedudukan raja adalah kedudukan turun-temurun yang tak tergantikan. Hanya bisa digantikan dengan revolusi, hanya bisa digantikan dengan pemberontakan. Itu sebabnya saudara, raja berusaha selalu membunuh orang-orang yang berpotensi untuk memberontak. Lihat apa yang dikatakan Daud kepada anaknya Salomo untuk mengokohkan kerajaannya. Dia katakan, yang itu jangan dibiarkan hidup, yang itu jangan biarkan dia mati dengan enak. Saudara baca Alkitab, Daud mengajari Salomo untuk apa? Untuk mengokohkan kerajaannya. Setiap raja dia akan menjaga supaya jangan ada kemungkinan orang menggantikan dia. Salomo pada akhir hidupnya dia tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Dia tahu bahwa dia akan digantikan oleh Tuhan. Maka dia berusaha betul-betul untuk menyingkirkan si Yerobeam. Betul? Dia berusaha menyingkirkan Yerobeam karena dia tahu Yerobeam adalah orang yang dipakai Tuhan. Dia ahli pada bidangnya dan semua pekerjaannya berhasil. Baca Alkitab saudara. Berkali-kali dia berusaha menyingkirkannya tapi dia tidak bisa. Karena memang betul Alkitab berkata pengangkatan datang dari Tuhan. Saudara, kalau memang betul pengangkatan dari Tuhan, nomor satu, percayalah bahwa Tuhan punya tempat yang baik bagimu. Amin. Walaupun orang terlebih dahulu menempati tempat itu, Tuhan bisa menggantikannya. Amin. Nomor dua, dengarkan baik-baik, hormatilah orang yang ada di atasmu. Hormatilah Tuhan yang sudah mengangkat dia. Sama seperti Daud ketika ada kesempatan membunuh Saul. Dikatakan saudara, anak buahnya berkata, pada hari ini sesungguhnya Allah telah menempatkan dia di tanganmu. Bunuh dia. Tapi Daud berkata, takkan ku letakkan tanganku di atas orang yang diurapi Tuhan. Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang menukarkan kedudukan orang lain kepada kita, umat pilihannya. Dengar, yang pertama sekali apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kita dapat menukar posisi kita sehingga kita menempati rumah-rumah yang baik yang tidak kita bangun, menuai hasil yang baik yang tidak kita tanam. Yosua 24 ayat 13. Dan ini diberikan Tuhan kepada orang Israel. Apakah karena orang Israel suci? No. Apakah karena orang Israel hidup sebenar-benar hukum Taurat? No, tidak ada yang sanggup hidup sebenar-benar hukum Taurat. Tapi karena Tuhan yang berjanji, satu hari mereka semua duduk di depan rumahnya yang mereka tempati tanpa membangunnya, sambil makan buah anggur dan juga buah zaitun yang tidak ditanaminya. Mereka berkata, terima kasih Elohim. Dan saya menunggu hari itu datang kepada gereja kita. Saya tahu waktu, kemampuan, keuangan saya untuk membangun gedung sangat terbatas. Tapi kalau ayat ini dijadikan, maka dalam 10 tahun ini kita punya gedung baru yang besar. Kenapa tidak? Saya tanya, apakah mungkin Tuhan? Dan Tuhan berkata, aku sedang memperluas pikiran dan imanmu. Jadilah padamu sebagaimana yang engkau imani. Memang agak sulit memang bagi saya yang orangnya lurus-lurus aja selalu. Banyak hal yang tidak mungkin kita raih. Tapi karena ada namanya nilai utama ketika kita percaya kepada Tuhan dan kepada firman. Haleluya. Ada namanya keajaiban. Nah sekarang, percayakah saudara bahwa saudara bisa memiliki ayat ini?
Jadilah padamu, jadilah padamu, jadilah pada kita sebagaimana iman kita. Saudara, sekarang saya beritahu kepada saudara bahwa ayat ini disampaikan kepada orang Israel yang punya hidup jauh lebih buruk daripadamu. Kenapa? Karena dia bukan ngekos, dia pengembara. Seorang pengembara jauh lebih parah hidupnya daripada engkau yang masih ngontrak rumah, sayang. Ngontrak rumah setidaknya 1 tahun itu kau bisa bernafas lega. Tahun depan kita pikir lagi, betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka Pak Pendeta tolonglah doakan supaya saya dapat kontrakan. Kita doakan dalam nama Yesus dapat kontrakan. Minggu depan datang dan berkata, haleluya Pak, udah dapat kontrakan. Berapa lama Bu? 3 tahun. 3 tahun itu bisalah bernafas. Nanti setelah 2,5 tahun kita pikir lagi, kan begitu? Betul atau tidak? Tapi orang Israel tak bisa demikian, sayang. Dia hanya bisa tinggal di tenda-tenda. Nah, saudara, dia bisa tinggal ketika tiang awan dan tiang api itu tinggal. Ketika tiang awan dan tiang api itu bergerak, mereka harus kumpulkan lagi semuanya. Semua dikumpulkan, ternaknya dikumpulkan, dombanya dikumpulkan. Nah saudara, maka mereka saudara berangkat lagi. Dan kepada orang demikian Tuhan berkata begini, satu hari nanti engkau akan diam di rumah-rumah yang tidak kau bangun. Saudara, tahukah saudara paling menyakitkan bagi orang Israel itu ketika mereka tinggal di satu tempat lalu mereka mulai menanam dan hampir menuai, tiba-tiba tiang awan dan tiang apinya pergi. Maka tanpa menuai mereka gak sempat nuai dulu, mereka harus pergi. Yang ngerti katakan amin. Mereka mungkin datang kepada Musa dan protes. Musa gak bisa bilangkan sama Tuhan 1-2 hari lagi dong, seminggu lagi dong, kita mau panen ini. Yang gak bisa. Mereka harus ikut, kumpulin lagi semuanya, bawa lagi semuanya, bawa. Nah kepada orang yang demikian Tuhan berkata satu hal yang sepertinya mustahil untuk dipercaya. Nanti engkau akan duduk dan makan buah anggur yang tidak kau tanami. Sekarang ini mungkin lebih mudah dipercaya karena kita bisa beli di supermarket saudara, fruit market ya, di depan sana ada fruit market. Kita beli buah anggur, memang gak kita tanam tapi kita yang makan. Tapi zaman dahulu gak ada kayak gitu, yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan selalu menantang iman kita untuk melihat jauh lebih lagi kepada kegenapan firman. Ini yang mau saya ceritakan tadi. Oke saudara berpikir saya sampaikan sesuatu hal yang mustahil. Enggak sayang, mulai sekarang pikirkan. Ada orang-orang yang bisa ngasih rumah kepadamu, ada orang-orang yang bisa ngasih tanah kepadamu, ada orang-orang yang, amin, Tuhanku kiranya itu dijadikan bagi kami yang mengasihi engkau karena kasihmu yang besar. Jadilah dan jadilah, haleluya. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan dapat menukar posisi kita sehingga kita dapat menempati rumah-rumah yang baik yang tidak kita bangun, menuai hasil yang baik yang tidak kita tanam. Nomor 2, Tuhan yang menukarkan yang jahat jadi kebaikan. Tuhan yang menukarkan hingga kita jadi lebih baik. Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang dapat mengubah posisi kita hingga kita menjadi yang terdepan. Matius 19 ayat 20, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dalam hidup ini sayang bukan startnya. Start itu penting, tetapi yang dilihat bukan startnya, tetap hasil akhirnya. Amin. Yang mengerti katakan amin. Dan inilah dia yang dikatakan Tuhan. Enggak peduli seberapa jeleknya hidupmu, Tuhan bisa mengubah posisimu. Mungkin saat ini engkau menjadi seorang preman, Tuhan bisa ubah. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk itu. Jangan bangga kali dengan posisimu saat ini sayang. Amin. Siapkan bagianmu untuk itu. Sebisa-bisanya. Jangan tetap pada tempatmu. Bagianmu siapkan. Selalu demikian. Bagianmu siapkan. Bagianmu siapkan. Amin. Kembali lagi setelah yang terbaik engkau lakukan.
sesuai firman, maka nilai yang terpenting tadi bisa dijadikan. Kalau memang kita tidak siapkan bagian kita, jangan harapkan mukjizat jadi. Jangan menjadi orang yang bisa, jadilah orang yang ahli. Haleluya. Jangan jadi orang yang umum, tapi jadilah orang yang spesialis. Karena ketika masalah sebenarnya datang, orang tidak cari dokter umum, dia cari dokter spesialis. Orang tidak cari yang bisa, tetapi dia cari yang ahli. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Saya berdoa bahwa di Gereja Kemenangan Indonesia adalah orang-orang yang dicari-cari dunia ini. Orang-orang yang dicari oleh kota Medan. Amin. Ayo dong yang semangat lagi. Haleluya. Kadang kita bertanya, Tuhan apalagi yang mau saya lakukan? Kenapa jadi berkati aku belum? Aku sudah memberi perpuluhan, aku sudah memberi, aku sudah melayani, aku sudah sukacita, aku sudah kerja keras. Kok belum? Tenang. Dalam nama Yesus, ayo semangat lagi. Setiap hari kita lakukan. Hari ini dapat hikmat, besok kita gas lagi. Minggu, lusa, ayo lebih semangat lagi, gaspol lagi. Amin. Karena memang itulah yang dibuat Tuhan, supaya namanya dimuliakan. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Mereka mungkin bisa tersenyum, menyengir sama kita. Bisa mereka senyum nyengir, tetapi akan ada pembuktian yang merupakan kesaksian hidupmu. Kembali lagi, jangan marah sama orang yang nyengir kepadamu. Jangan marah sama orang yang menghina engkau. Dengarkan baik-baik, jangan minta kematiannya. Jangan minta malapetaka turun padanya. Kenapa? Karena dia perlu hidup untuk melihat engkau diangkat Tuhan. Amin. Dia perlu sehat untuk melihat engkau sukses. Amin. Sehingga mulutnya sendiri yang mengaku memang betul engkau dipimpin Tuhan. Engkau bukan membalas dendam, tapi Tuhan yang menjadikannya padamu. Lihat, Yusuf tidak balas dendam, tapi dia mau mencoba kegenapan janji Tuhan. Saya katakan padamu, kalau engkau mau mencoba kegenapan janji Tuhan, itu berbeda dengan membalas dendam. Dia mau melihat betul-betul, emang betul enggak janji Tuhan ini sudah jadi. Maka cobalah. Itu sebabnya ketika datang 11 orang saudaranya, 10 tepatnya, karena yang satu masih tinggal. Amin. 10 saudara datang dan menyembah padanya, berlutut menyembah, dan dia kenal, dan dia katakan, sudah jadi kenyataan, sini ku coba dulu. Amin. Amin. Lalu kemudian dia taruh cawan minumannya ke dalam ke dalam karung mereka. Lalu tengah jalan disuruhnya, kejar, bawa balik. Maka mereka semuanya saudara berlutut kepada Yesus. Yang ngetes, benar enggak Tuhan sudah buat? Ternyata memang betul. Amin. Sayang, dia tidak membalas dendam. Satu hari orang-orang yang tadinya merendahkan engkau, karena ada di bawahmu, jangan balas dendam. Tapi kalau engkau mau ngetes kegenapan janji Tuhan, dipersilahkan. Saya percaya saudara Yusuf ngetes. Abi Tuanku, angkat kepalamu, lihat dulu kemari. Ampun Tuanku, hamba tidak berani melihat. Hamba tidak punya kepantasan untuk memandang wajah Tuanku. Kan begitu. Lihat ku bilang, atau perlu kau dipaksa untuk melihat wajahku ini? Ampun Tuanku, kasihani nyawa hambamu ini. Hambamu akan mengangkat wajah. Lalu ketika dilihatnya, kau kenal siapa aku, Pot? Saya rasa dia pasti tercekik sampai hampir mati. Amin. Amin. Hari itu akan datang. Bahkan saya bilang sama Tuhan, kalaupun hari itu gak datang, aku cukup senang dengan kedudukan ini. Tapi Tuhan memang gak bisa dipermainkan. Akan datang hari itu sayang.
Sampai semua yang dikatakannya dalam firman-Nya jadi. Yusuf sudah senang dengan kedudukannya, tapi sampai 12, sampai 11 itu saudaranya datang sujud, sampai bapaknya pun datang sujud. Tuhan tidak akan berhenti kalau kita percaya pada firman-Nya. Balik lagi saya katakan padamu, bangun jam 5 pagi, berenanglah, lakukanlah yang terbaik. Kalau sekarang belum kau lihat jalannya cepat, sekarang belum kau lihat apapun yang berubah, percayalah satu hari sebelum tahun ini berakhir, segala sesuatu akan dijadikan kencang bagimu. Akan ada perubahan dalam nama Yesus. Haleluya. Itu pekerjaan Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang melampaui pengharapan kita adalah Tuhan yang menukar nyawa musuh-musuh kita agar kita boleh mendapatkan keselamatan. Daniel pasal 6 ayat 24-25. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena apa? Karena ia percaya kepada Allahnya. Oh Yesus. Gak ada singa yang bisa singa itu lambang iblis. Amin saudaraku. Dia tinggal di kandang iblis, tapi tidak ada singa yang bisa melukainya, karena ia percaya kepada Allahnya. Dia tinggal sepanjang gelap, sepanjang malam dalam kegelapan. Pihak kerajaan tidak menyediakan sebatang lilin pun kepadanya. Ya, kerajaan tidak menyediakan satu senter kepadanya, atau tidak mengizinkan dia untuk membawa apapun sebagai kelengkapannya. Tapi di tengah kegelapan, di tengah lubang singa itu, tidak jadi apapun karena ia percaya kepada Allahnya. Tuhanku, dalam kegelapan dunia ini, kami berdoa sesuai firman-Mu. Biarlah kami berlaku seperti Daniel, percaya kepadamu sungguh-sungguh, sehingga walau gelap, walau tidak ada apapun yang kami punyai yang sanggup menyelamatkan kami, kami percaya kami dapat melalui semuanya tanpa ada luka-luka, tanpa ada kerugian, tanpa ada suatu bekas apapun dari pekerjaan setan. Karena kami sungguh percaya kepadamu ya Bapa. Dalam nama Yesus dijadikanlah bagi kami semuanya. Lalu ayat 25 berkata, maka raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Dan sambungannya, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Wow, singa yang sama, kelakuannya beda. Keadaan yang sama, hasilnya berbeda. Ada orang-orang yang menuduh engkau, ada orang yang melaporkan kau pada polisi, keadaannya akan berbalik pada mereka. Ada orang yang berusaha melakukannya yang jahat, keadaan yang sama akan berbalik pada mereka, tetapi hasilnya berbeda. Amin. Amin. Kalau Tuhan dapat melakukannya kepada Daniel, maka Tuhan bisa melakukannya kepada kita. Kenapa? Karena memang itu yang terjadi. Orang yang paling berhikmat di dunia ini sudah melihat, dan dia menuliskan dalam Amsal pasal 11 ayat 8. Dikatakan orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan tempatnya. Amin. Jadi ada demikian. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, sekarang saudara sudah lihat bahwa ada pergantian. Semua berkata ada pergantian. Kenapa Tuhan melakukan ini? Yesaya 43 ayat 3 dan 4. Dengar baik-baik. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Kenapa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus.
dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi ada substitusi. Amin. Yang percaya ini jadikan padanya, katakan saya ya Tuhan. Jadilah, jadilah dan jadilah dalam nama Yesus. Amin.